kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak. Assalamualaikum Bu Asih. Selamat siang. Waalaikumsalam Bu Amin. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini Bu Asih? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah. Seperti janji kita kemarin ya Bu Asih, kita akan berbincang santai hari ini. Tidak apa-apa ya Bu? Enggak apa-apa Bu. Bu Asih. Ya. Kira-kira Bu Asih hari ini ada janji toh mau bercerita tentang masalah Bu Asih kemarin. Kira-kira apa toh Bu? Begini Bu, di kelas saya itu muridnya itu sebenarnya hanya 3 Bu. Ya maklumlah desa cuma sedikit. Tapi ada salah satu anak itu jika pembelajaran di kelas itu kurang fokus. Nah, itu berdampak ke murid saya yang lain, Bu. Begitu, Bu. Oh, jadi begitu Bu Asih. Jadi ada salah satu siswa Bu Asih yang belum bisa fokus melaksanakan tugas dari jenengan, kemudian ini berimbas dengan siswa yang lain. Benar begitu Bu Asih? Iya Bu, benar sekali. Itu masalahnya itu. Oke, berarti hari ini kita berbincang santai saja. Apa sih di akhir percakapan nanti yang ingin Bu Asih harapkan? Saya itu hanya ingin murid saya itu bisa konsentrasi Bu saat pembelajaran sehingga tidak mengganggu murid saya yang lainnya. Sehingga pembelajaran pun juga bisa kondusif lagi Bu. Begitu. Baik, jadi Bu Asih ingin siswanya bisa lebih fokus, kemudian siswa itu tidak terganggu. Seperti itu Bu Asih? Iya Bu Amin, benar sekali. Nah, coba Bu Asih, saya mau mendengar jenengan ceritakan sedikit tentang kondisi jenengan tersebut. Seperti apa mengenai gambaran mengenai siswa tersebut, Bu Asih? Iya Bu Amin. Sebenarnya sih anak itu bisa, mampu mengikuti pembelajaran. Namun anak itu suka hilang konsentrasi Bu. Inginnya itu bercerita sama temannya. Entah itu menceritakan pengalamannya, kegiatannya sehari-hari. Pokoknya itu inginnya itu bercerita dengan temannya, Bu. Sehingga anak itu kurang fokus. Oh, begitu. Baik, Bu. Jadi menurut jenengan siswa itu sebenarnya bisa dan mampu. Tetapi siswa itu tidak bisa berkonsentrasi karena siswa itu selalu ingin menceritakan pengalamannya atau ingin berencana selalu bercerita tentang teman-temannya kepada teman-temannya. Seperti itu, Bu. Iya, Bu. Jadi si anak itu suka hilang konsentrasi. Ya, cuma itu ingin bercerita sama temannya itu tadi. Baik, Bu Asih. Menurut jangan,
agar siswa jenengan itu bisa berkonsentrasi penuh Bu Asih. Apa yang bisa Bu Asih lakukan selama ini? Mungkin saya ingin mengintegrasikan KSE dalam pembelajaran saya, Bu, serta menciptakan iklim dan budaya positif di sekolah. Tapi sebelumnya saya minta maaf ya, Bu. Ada suara-suara yang sebenarnya tidak diinginkan. Mohon maaf. Oh iya Bu Asih. Wah, bagus sekali loh Bu itu. Jadi Bu Asih ingin mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran penjenengan, kemudian juga iklim positif dan budaya sekolah juga Bu Asih. Begitu Bu. Semoga berhasil Bu. Menurut Bu Asih, kompetensi sosial emosional yang seperti apa yang ingin jenengan terapkan dalam pembelajaran nanti Bu? Ya, mungkin kesadaran diri dan manajemen diri dalam pembelajaran, Bu. Baik. Jadi Bu Asih ingin mengintegrasikan kompetensi sosial emosional terutama dalam kesadaran diri dan manajemen diri dalam pembelajaran. Begitu ya Bu? Iya Bu, benar sekali. Oke. Menurut Bu Asih, kira-kira cara apa yang digunakan untuk mengintegrasikan kedua kompetensi tersebut, Bu Asih? Saya itu mempunyai angan-angan. Mungkin nanti itu saya akan membuat roda emosi, Bu. Atau lebih tepatnya itu roda ekspresi. Sebagai bentuk untuk menumbuhkan kesadaran diri pada peserta didik saya. Jadi saya tahu, oh hari ini peserta didik saya itu merasa senang, atau sedih, marah. Begitu Bu, untuk rencana saya selanjutnya itu. Iya, bagus sekali Bu Asih. Jadi jenengan itu nanti akan membuat roda emosi untuk menumbuhkan kesadaran diri siswa. Begitu nggih Bu? Ya inginnya seperti itu Bu. Nggih. Lalu menurut jenengan apa yang bisa jenengan lakukan untuk membuat anak tersebut bisa memanajemen dirinya dengan baik, Bu Asih? Mungkin di awal pembelajaran nanti, saya akan mengajak murid saya untuk melakukan teknik stop, Bu. Dan memberikan kepada mereka atau memberikan kesempatan untuk menceritakan atau untuk bercerita. Mungkin bercerita tentang pengalamannya atau tentang kehidupan sehari-harinya, Bu. Baik, luar biasa sekali. Jadi Bu Asih nanti akan mengisi di awal pembelajaran dengan mengajak siswa untuk melakukan teknik stop. Kemudian Bu Asih juga akan memberikan kesempatan pada murid untuk bercerita pengalamannya dan perasaan yang diawalinya ya Bu. Perasaan yang di pagi hari ketika masuk di kelas. Begitu ya, Bu? Iya, Bu Amin. Jadi saya akan lebih melakukan pendekatan lagi dengan murid saya agar saya juga bisa mengetahui tingkat emosinya itu bagaimana begitu untuk kesiapan belajarnya. Oke, bagus sekali ya, Bu. Bu Asih, jenengan tadi berbicara tentang penciptaan iklim positif dan budaya sekolah. Nah, bagaimana sih Bu cara jenengan itu bisa menerapkan di kelas Bu? Di kelas panjenengan?
Ya mungkin itu Bu. Caranya itu dengan merevisi. Kan saya sudah membuat keyakinan kelas. Nah, mungkin secara berkala nanti saya akan merevisinya. Atau mungkin ada kata yang ingin untuk memperbaikinya. Kemudian jika nanti ada suatu permasalahan, baik itu di kelas ataupun di luar kelas, saya akan menerapkan segitiga restitusi, Bu. Jadi biarkan anak itu untuk menemukan solusi atas masalahnya sendiri, Bu. Begitu. Baik, Bu Asih. Jadi, Bu Asih nanti akan merevisi keyakinan kelas yang sudah dibuat dengan siswa, kemudian juga akan melakukan restitusi. Betul begitu, Bu Asih? Iya, Bu. Itu ya karena Bu ya mudah-mudahan bisa segera dilaksanakan. Oke, amin. Baik, Bu. Jadi saya ada catatan, jika boleh saya rangkum, nggih. Jenengan tadi akan melakukan dua hal untuk mengatasi anak yang tidak bisa fokus dalam pembelajaran. Yang pertama adalah jenengan akan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran dengan cara membuat roda emosi dan memberi kesempatan anak untuk bercerita sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian jenengan juga akan menciptakan iklim positif dan budaya sekolah dengan cara merevisi keyakinan kelas yang sudah ada secara berkala dan akan melaksanakan restitusi. Betul begitu, Bu Asih? Iya, Bu, amin. Ya, baik. Dari kedua cara tersebut, Bu Asih, kira-kira mana yang akan jenengan laksanakan terlebih dahulu? Mungkin nanti saya akan melaksanakannya secara bersamaan, Bu. Luar biasa sekali, Bu Asih. Berarti jenengan nanti bisa melaksanakan kedua rencana jenengan sekaligus ya, Bu? Iya, Bu, insya Allah. Yeah. Menurut jenengan, siapa sih Bu yang dapat membantu biar langkah Bu Asih itu berjalan dengan lancar? Itu kira-kira siapa saja yang bisa membantu, Bu? Ya mungkin warga sekolah ya, Bu. Untuk rekan sejawat, murid itu sendiri, bahkan mungkin bisa melibatkan orang tua wali, Bu. Orang tua siswa. Yeah. Oh, yeah, baik. Jadi menurut jenengan yang dapat membantu pelaksanaannya adalah semua warga sekolah. Seperti itu ya, Bu. Berarti termasuk wali murid dan juga Iya, Bu, panjenengan. amin. Oke. Pada titik ini, Bu Asih, apa yang sudah jenengan dapatkan dari percakapan hari ini, Bu? Alhamdulillah, Bu. Berkat mengobrol dengan Bu Amin, bertukar pikiran, saya mendapatkan ide-ide baru, Bu, untuk membangkitkan konsentrasi dari peserta didik saya tadi. Ya mungkin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian untuk lebih memahami lagi perasaan peserta didik saya mengikuti pembelajaran, Bu, atau kesiapannya dalam mengikuti pembelajaran. Gitu, Bu Amin.
Baik, oke, luar biasa sekali Bu Asih. Lalu kapan bisa diterapkan Bu Asih? Insya Allah mulai besok Bu, doakan ya Bu, semoga berhasil. Baik, amin. Sepertinya sudah menemukan titik temu ya Bu jenengan tadi. Jadi Iya kita Bu, akan berjumpa lagi setelah Bu Asih bisa menerapkan kompetensi sosial emosionalnya dan jenengan juga sudah merevisi keyakinan kelasnya dan jenengan juga akan menerapkan restitusi. Begitu ya Bu? Setelah ini kita akan iya Bu, berbincang lagi. siap. Makasih loh Bu, sudah membantu saya untuk masalah saya kali ini. Sama-sama Bu Asih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Start. Assalamualaikum Bu Amin, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Asih, selamat siang juga. Ya, sesuai janji kita kemarin, kita kan kemarin sudah janjian ya Bu. Kalau hari ini itu mau ya sedikit ngobrol lah tentang permasalahan yang ada di SD-nya Bu Amin. Nah, pada percakapan kali ini, apa yang ingin Bu Amin bahas? Baik Bu Asih. Pada pertemuan kali ini atau percakapan kali ini Bu Asih, jadi begini Bu, mengenai permasalahan siswa saya itu punya siswa, saya kan mengajar di kelas 1 Bu. Lah, siswa saya itu masih rewel, masih menangis ketika ditinggal sama ibunya. Jadi dia itu ketika ibunya tidak menunggui di kelasnya, dia selalu rewel, dia selalu nangis. Nah, padahal saya di sini ingin anak tersebut itu lebih bisa mandiri Bu, seperti teman-temannya yang lain. Kalau teman-temannya yang lain itu kan sudah bisa berbaur dengan temannya, dengan saya itu sudah bisa Bu. Tapi kalau anak yang satu ini kan belum bisa. Kemudian apa namanya mandiri yang saya maksud itu anak tersebut harusnya sudah bisa mandiri dalam arti mandiri tidak ditunggui di dalam kelas gitu loh Bu. Misalkan diantarkan sama ibunya juga hanya di depan gerbang saja, kemudian nanti bisa langsung bermain atau masuk ke kelas seperti anak-anak yang lain. Begitu Bu Asih. Oh, begitu ya Bu Amin. Jadi Bu Amin itu mempunyai masalah di kelasnya itu ada salah satu anak yang menangis jika ditinggal oleh ibunya. Dan Bu Amin menginginkan anak tersebut itu Seperti itu Bu untuk Asih. bagaimana Bu? Kemudian Bu Amin menginginkan agar anak itu mandiri dan tidak menangis lagi ketika ditinggal oleh Ya, halo. ibunya. Benar begitu Bu Amin?
Betul sekali, seperti itu. Nah, pada kesempatan ini mari kita bahas ya, Bu. Apa sih yang akan Bu Amin capai? Atau apa yang ingin Ibu hasilkan dari percakapan hari ini? Begini Bu, saya ingin mendapatkan pemecahan masalah dari masalah saya ya Bu, tentang anak saya yang sering dan selalu menangis ketika ditinggal sama ibunya. Nah, agar ia lebih mandiri, agar ia mau ditinggalkan ibunya seperti anak-anak yang lain. Begitu Bu Asih. Oh, begitu. Jadi Bu Amin itu di akhir percakapan ini itu menginginkan atau ingin mendapatkan solusi agar anak itu bisa mandiri seperti anak yang lain. Begitu ya Bu Amin? Nah, Benar sekali Bu di Asih. sini saya ingin sedikit bertanya ya Bu. Menurut Ibu, anak yang dikatakan mandiri itu yang seperti apa toh Bu Amin? Baik Pak Asih, anak mandiri menurut saya itu adalah anak yang sudah tidak bergantung lagi kepada orang lain, walaupun itu dengan ibunya sendiri. Oke. Karena di usia murid saya yang sekarang itu anak yang sudah mandiri, anak yang sudah dikatakan sudah tidak bergantung lagi kepada orang lain dalam hal apapun itu Bu Asih, hal kecil contohnya itu anak sudah tidak bergantung lagi kepada orang lain. Seperti itu Bu Asih. Oh begitu. Jadi menurut Bu Amin itu anak yang mandiri itu adalah anak yang tidak bergantung kepada orang lain. Meskipun itu dalam melakukan hal-hal yang kecil. Benar begitu Bu Amin? Ya, menurut Bu Amin, indikator seorang anak yang dikatakan mandiri itu yang bagaimana ya Bu? Baik, jadi saya kasih contoh untuk contoh kecil ya Bu Asih. Jadi anak yang mandiri itu anak yang sudah berani sendiri tanpa didampingi orang lain. Minimal anak tersebut tidak menangis ketika ditinggal ibunya pulang Bu Asih. Indikator yang pertama seperti itu Bu Asih. Oh gitu. Kira-kira apa Bu Amin yang membuat anak itu menangis saat ditinggal orang tuanya? Iya, mungkin sepertinya anak tersebut belum bisa beradaptasi Bu Asih. Jadi anak tersebut belum bisa nyaman dengan lingkungan belajarnya. Kemudian dia juga belum bisa akrab untuk bermain dengan teman-temannya. Mungkin dengan saya juga. Yang pasti anak tersebut belum bisa beradaptasi dengan lingkungan belajarnya Bu Asih. Seperti itu Bu. Oh,
Oh, begitu. Jadi dengan kata lain anak itu belum nyaman dengan temannya, belum bisa beradaptasi, belum nyaman dengan lingkungannya, bahkan juga belum nyaman dengan Bu Amin. Benar seperti itu kan, Bu? Makanya anak itu nangis. Betul sekali Bu Ase, seperti itu. Kira-kira, Bu, apa yang bisa Ibu lakukan supaya anak itu bisa beradaptasi dengan lingkungannya, dan nyaman dengan Bu Amin? Oke, sepertinya saya akan itu Bu, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan tentunya ya Bu. Kemudian saya akan menciptakan iklim positif dan budaya sekolah Bu Asih. Lingkungan belajar yang nyaman itu yang seperti apa, Bu? Kalau menurut Ibu Amin sendiri? Yeah. Menurut saya, lingkungan belajar yang nyaman itu saya nanti akan mendesain atau menyeting kelas saya Bu Asih supaya bisa menarik, kemudian membuat hiasan kelas yang menarik juga, kemudian menciptakan permainan edukatif yang beragam. Okay. Kemudian saya nanti akan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan saya akan memajang hasil karya anak di semua dinding-dinding kelas Bu Asih agar mereka itu nantinya akan lebih merasa memiliki kelas tersebut sehingga mereka akan merasa betah di kelas. Sepertinya seperti itu Bu Asih. Wah, sepertinya menarik sekali ya, Bu. Rencana Bu Amin ini menghias kelas sesuai dengan minat peserta didik Bu Amin. Selain itu juga melakukan permainan edukatif. Nah, itu semua kan untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan atau bisa membuat anak tersebut lebih cepat akrab dengan temannya. Nah, kira-kira apa yang akan jenengan lakukan, Bu? Oke, baik Bu Ase. Sepertinya saya akan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional di kelas saya, Bu. Baik dengan mengintegrasikannya dalam pembelajaran maupun penciptaan iklim positif dan budaya positif sekolah. Seperti itu, Bu Asih. Bagus sekali ya, Bu. Rencananya Bu Amin sungguh luar biasa untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswanya. Kira-kira langkah apa saja yang akan Bu Amin lakukan untuk mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional tadi? Baik, untuk menciptakan iklim positif dan budaya sekolah saya, ya Bu, insya Allah saya akan membuat papan emoji, kemudian akan melakukan restitusi, kemudian saya juga akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran,
Kemudian saya akan mencoba melakukan penguatan juga, penguatan kompetensi sosial emosional yang saya integrasikan dalam pembelajaran saya nanti, Bu Asih. Oh, begitu. Jadi Bu Amin itu untuk menciptakan iklim dan budaya positif di sekolah, itu akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang dapat saya rangkum loh Bu ini ya. Yang pertama, Bu Amin akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan dengan menghias kelas, menyediakan permainan yang edukatif, serta memajang hasil karya siswa. Jadi siswa itu merasa dihargai. Yang kedua, tadi Bu Amin juga akan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional dengan membuat papan emoji. Juga akan melaksanakan restitusi. Jenengan juga akan melakukan integrasi PSE dalam pembelajaran dengan penguatan KSE. Benar begitu kan Bu Amin? Kira-kira Betul sekali Bu Asih. Betul menurut sekali. Bu Amin, mana yang paling mungkin atau langsung bisa diimplementasikan terlebih dahulu, Bu? Mungkin yang pertama Bu, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan cara menghias kelas. Kemudian saya akan menyediakan permainan edukatif yang beragam tadi. Kemudian juga melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan tentunya Bu Asih. Dan hasil karya siswa, hasil prakarya semuanya itu nanti akan saya pajang Bu, agar mereka itu merasa bangga dan senang dan mereka merasa memiliki kelasnya, seperti itu Bu Asih. Ide yang sangat bagus Bu Amin. Dan begitu siswa akan lebih bersemangat lagi dalam belajarnya di kelas. Nah, boleh Bu, boleh sedikit bercerita Bu, bagaimana Bu Amin cara melakukan kegiatan menghias kelasnya Bu? Sedikit cerita saja Bu. Boleh Pak Asih? Oke, saya cerita. Saya nanti itu akan menghias kelas itu sesuai dengan kebutuhan belajar siswa ya Bu. Tentunya meliputi minat, kemudian profil belajar setiap siswa itu masing-masing. Seperti itu Bu. Oh begitu. Dalam menghias kelas itu Bu Amin itu melakukannya sendiri apa ada bantuan dari orang lain Bu? Karena anak saya itu masih kelas 1, masih anak Jadi rencana saya itu nanti saya akan berkolaborasi dengan wali murid Bu Asih. Jadi saya akan mengajak wali siswa untuk menghias kelas saya. Dan tentunya walaupun tidak secara sempurna, anak-anak juga akan saya ikut sertakan dalam itu tadi Bu Asih, menghias kelas itu tadi. Jadi anak-anak juga akan saya libatkan, seperti itu. Oh begitu Bu Amin. Nah, kita sudah mengobrol tentang permasalahan yang dihadapi oleh Bu Amin. Nah, kira-kira apa yang Bu Amin dapatkan dari kita bercerita dari tadi itu, Bu? Ya, ya Bu Asih. Jadi untuk membuat anak supaya tidak nangis atau tidak rewel ketika ditinggal ibunya pulang,
itu saya akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional. Dan yang saya bisa lakukan adalah menghias kelas sesuai dengan minat belajar siswa dan profil belajar siswa, dengan melibatkan semua siswa, semua wali murid, dan anak didik saya, Bu. Begitu, Bu Asih. Kira-kira kapan Bu bisa diterapkan untuk semua rencana Bu Amin ini? Sepertinya mulai besok saya sudah bisa melakukannya, Bu. Akan saya mulai dengan diskusi terlebih dahulu dengan wali murid, semua orang tua tentunya. Kemudian mengumpulkan bahan-bahan untuk menghias kelas. Seperti itu, Bu. Oh, gitu ya, Bu. Jadi mulai besok sudah bisa diterapkan. Bagus sekali, Bu Amin. Iya, Bu. Oke, baik Bu Amin. Jadi Bu Amin kan ini mau menghias kelasnya mulai besok. Mungkin 1 minggu lagi kita dapat bertemu lagi atau bisa lewat telepon atau apa. Saya ingin mendengarkan perkembangan anak tersebut. Kan menghias kelas kan membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi mungkin 1 minggu lagi kita dapat berbincang-bincang kembali, Bu Amin. Semoga hasilnya lebih baik, Bu Amin. Dan anak tersebut bisa mandiri. Semangat, Bu Amin. Pasti bisa. Baik, Bu. Terima kasih, Bu Asih, atas masukan dan coachingnya hari ini. Terima kasih banyak. Sama-sama, Bu Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.